Selamat malam teman-teman, masih bersama dengan saya dan Lindsay di channel Belajar Indonesia. Hari ini saya dan Lindsay akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu menjadi penulis. Rekan-rekan, untuk menjadi penulis itu merupakan salah satu pekerjaan yang gampang-gampang susah. Tapi penulis itu bisa dijadikan sebagai sebuah profesi atau pekerjaan loh. Tapi menjadi penulis yang baik bukanlah pekerjaan mudah. Butuh keahlian, butuh keterampilan, butuh teknik, butuh cara yang tepat sehingga tulisan kita menarik, disukai oleh orang yang membaca tulisan kita, dan tentunya bisa menjadikan kita bekerja dan berprofesi sebagai penulis. Saat ini saya dan Lindsay, secara khusus Lindsay akan menyampaikan satu tips kecil. Apa tipsnya Lindsay? Tips untuk penulis pemula. Apa kabarnya Lindsay? I feel totally great today. Masih semangat ya? Masih dong. Ya, kan masih libur ya? Iya. Masih ya. Jadi udah begitu lama ya nggak masuk sekolah ya karena COVID iya. ya, COVID-19, SARS-CoV-2. Oke, kenapa sih Lindsay bercita-cita jadi seorang penulis? Kenapa ya? Ya karena bagi aku menulis itu menarik, dan juga karena kalau pas menulis itu bisa berhubungan dengan imajinasi dan kreativitas. And it makes me so happy. Juga karena jadi penulis itu kayak apa ya, nggak ada yang perintah-perintah gitu, kayak orang-orang yang kayak kerja umum, kerja pegawai. Jadi ya santai aja. Ya, saya setuju sih, karena kalau jadi penulis itu kan kita bisa tentuin waktu kapan kita kerja. Ya. Nggak ada yang merintah kalau seperti orang kantoran atau pegawai yang di kantor. Oke, betul. Selanjutnya, nanti Lindsay mau jadi penulis apa? Penulis ilmiah kah atau apa Lindsay? Sebenarnya ya menulis itu nggak bisa dibatasin mau sekedar jadi penulis ilmiah kah atau menulis fiksi kayak novel gitu. Sebenarnya kan menulis itu tuh sebuah olah pikir, Ya, sebuah betul. olah imajinasi, bentuk eksplorasi diri. Jadi itu nggak bisa dibatasin. Ya tapi kemungkinan besar aku bakal jadi penulis ya fiksi kali ya, kayak novel, komik, or maybe tulis ide cerita atau skenario film. Oke, mantap deh. Menurut Lindsay, menulis itu bisa digambarkan seperti apa Lindsay? Kalau menurut aku itu kayak playing our imagination so we can be free of thinking. Jadi kayak gimana ya, itu bisa dikemas menjadi sebuah tulisan yang indah. Jadi buat orang-orang tuh jadi terhibur karena tulisan kalian. Jadi kayak contohnya tuh kayak punyanya J.K. Rowling, punyanya Terelie, punyanya William Shakespeare. Itu kan buku-bukunya jadi banyak orang-orang yang baca gitu. Juga menurut aku itu hebat, bisa memakai sebuah imajinasi. Memakai sebuah imajinasi, it's a great work. Juga karena bisa menghasilkan uang karena berpikir gitu. Ya, betul. Dengan kita berpikir kreatif, imajinasi seperti kreatif, berpikir kreatif seperti yang saya bilang tadi, bisa membuat kita menghasilkan uang. Setuju sekali. Nah, menurut Lindsay, jadi penulis itu bisa dijadiin profesi atau seperti apa? Absolutely yes, karena banyak orang hebat yang berprofesi sebagai penulis. Bukan cuma how to reaching money, tapi juga popularity, social status, and many more. Jadi menurut aku bisa dijadikan sebagai profesi. Nah, kalau itu bisa dijadikan sebagai sebuah profesi, Ya. tentunya dong yang kita tulis nggak biasa-biasa saja dong ya. Iya. Oke, lalu menurut Lindsay, gimana caranya sih menjadi penulis yang baik? Menurut aku ya, Ya, betul, menurut Lindsay lah. first of all, pilih topik yang akan kalian tulis. And then, yang kedua, the title must be simple. Jadi, orang-orang bisa gampang hafal buku kalian, gampang nyarinya juga. Betul. And then, yang ketiga, idenya kalian harus benar-benar original, biar nggak dianggap nyontek gitu. And then, yang keempat, don't forget the tagline atau subtitlenya. Yang kelima, kalau bersifat external source ya pastinya butuh observate supaya ada data. Yang keenam, good diction and grammar. And then last, make it clear and communicated. Oke, Lindsay, dari tips-tips yang Lindsay berikan di atas, gimana caranya sih supaya kita dapat ide yang original itu? Kalau aku biasanya ya pasti by experience, dari pengalaman aku ya sehari-hari, lalu bisa juga melalui
pengamatan dengan melihat kehidupan orang lain. Misalnya kita punya sahabat ya, misalnya dia punya masalah gitu di keluarganya gitu-gitu, jadi kalian bisa jadi inspirasi, tapi jangan kalian ketawain. Ya betul, jangan ditawain juga, ntar malu teman. Ya, Betul, lanjut. And then bisa juga kalian inspire-nya dari film atau buku, tapi boleh sebenarnya, tapi jangan terlalu dijiplak banget gitu, jangan tadi kira plagiat, nyontek lah gitu. Betul, jangan copy paste gitu ya. Iya gitu. And then deep thinking atau merenung, jadi biar dapat idenya gitu. Ya, setuju sekali. Nah, tadi kan Lindsay bilang ada good diction and grammar. Seperti apa sih itu? Sebenarnya diction itu how to choose a word in sentence. Maksudnya hubungan antar kata yang satu dengan yang lain harus pas. Jadi nggak kedengeran aneh dan nggak nyambung. Jadi juga sedangkan grammar itu bagaimana membangun penalaran logis sehingga communicated, ya maksudnya mudah dimengerti karena rangkaian kalimatnya clear, bagus. Bagus didengar orang ya? Ya. Oke. Kalau nulis gimana caranya buat judul yang menarik? Gimana ya? Bebas, gak baku-baku banget. Ya artinya sih mudah dimengerti. Jadi nggak kayak judul skripsi atau ya tesis lah gitu. Iya, betul. And then use one of the characters name, pakai karakter tokoh utama dalam ceritanya. And then funny and interesting, jadi biar orang tertarik gitu. Nah, menurut Lindsay waktu yang tepat untuk menulis, kan kalau kita menulis kan butuh waktu yang tepat kata orang biar idenya ngalir. Pasti. Nah, menurut Lindsay waktu yang tepat untuk nulis itu kapan? When you enjoy your time, karena dengan gitu kalian bisa bebas berimajinasi, ngalir gitu ide-idenya. And then kalau ngomongin waktu yang tepat, bisa jadi saat-saat relax, santai, dan gak ada beban. Kalaupun lagi kepikiran, well, manage your mind, dan pastinya bakal lebih enak untuk menulis. Iya, terima kasih Lindsay. Nah, sekarang tadi kan Lindsay udah menyampaikan tips-tips ke teman nih. Ya. Tentunya dong ada saran Lindsay untuk teman-teman yang pengen jadi penulis. Apa sih saran Lindsay kepada teman-teman yang pengen jadi penulis? Saran aku, writing itu is the part of language skill. Jadi jangan takut untuk menulis, mulai aja, jangan takut salah. Karena menulis itu sebuah proses, nanti juga bisa kok. And being a good writer itu karena sebuah kebiasaan. Ya pokoknya kalian lakuin aja terus, tulis aja semua ide-ide karangan kalian yang udah ada di otak kalian terus menerus. Nanti juga langsung. Pasti hebat ya. Exercise itu penting ya Lindsay ya. Kenapa penting? Karena membuat kita menjadi tahu apa yang kita kerjakan. Thank you very much Lindsay. Terima kasih tipsnya, dan pastinya kami akan terus menantikan tips-tips dari Lindsay ke depan untuk bisa membantu teman-teman menjadi penulis dan to be a good person. Terima kasih banyak. Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe this channel. Oke, dengan like, share, comment, dan subscribe ini Anda membantu channel Belajar Indonesia supaya kami terus memberikan tips, ide yang baik untuk teman-teman yang lain dalam rangka membangun diri. Thank you very much. Selamat malam. Bye-bye. Bye.